Halo, Assalamualaikum teman-teman semua. Kenalin, nama aku Andina Melani Putri dengan NIM 121340011 dari program studi Teknik Sistem Energi. Di sini aku akan ngejelasin tentang materi apa itu energi surya, apa itu PLTS, dan apa aja komponen di PLTS, apa kekurangan dan kelebihannya, serta gimana sih cara kerja dari PLTS tersebut. Tapi sebelum kita masukin ke materi PLTS, di sini aku mau ngasih tahu dulu tentang sumber energi yang ada di PLTS itu dari mana sih sebenarnya. Nah, PLTS itu sumber energinya berasal dari energi surya. Sama aja kayak kepanjangannya, yaitu pembangkit listrik tenaga surya. Artinya, tenaga dari pembangkit ini tuh berasal dari energi surya. Energi surya itu adalah energi matahari. Nah, teman-teman sudah pasti saya pastikan teman-teman tuh tidak ada yang tidak mengenal dengan yang namanya energi matahari atau energi surya. Apalagi di kalangan mahasiswa dan pelajar saat ini, energi surya atau energi matahari itu merupakan sumber energi baru terbarukan. Jadi, energi baru terbarukan ini artinya sumber energi ini tidak akan pernah habis. Di Indonesia, listrik yang ada saat ini, yang saat ini kita gunakan juga, listriknya itu bahan bakarnya itu masih berasal dari batu bara. Nah, batu bara itu kan merupakan salah satu energi fosil, yang artinya batu bara akan habis jika kita gunakan terus-menerus. Lalu gimana kalau misalkan sampai tahun 2045, 2020 ke atas kita masih menggunakan batu bara? Terus kalau misalkan nanti batu baranya habis, kita mau dapat listrik dari mana? Nah, energi matahari atau energi surya inilah yang akan menjadi energi alternatif atau pengganti energi fosil di kehidupan di tahun-tahun berikutnya yang akan datang. Makanya Indonesia saat ini tuh sedang gencar-gencarnya sekali untuk menekan masyarakat Indonesia agar menerapkan dan menggunakan energi baru terbarukan seperti halnya yang saat ini sedang saya jelaskan, yaitu adalah PLTS. Oke, next sekarang kita akan bahas apa itu PLTS. Pasti teman-teman udah tidak terlalu asing sih dengan kata PLTS. Jadi PLTS itu adalah pembangkit listrik tenaga surya, yang artinya sumber energinya itu berasal dari matahari, lebih tepatnya adalah cahaya matahari. Di Indonesia itu merupakan salah satu negara yang memiliki potensi mendapatkan cahaya matahari paling banyak. Karena apa? Karena Indonesia itu mempunyai iklim tropis, yang artinya Indonesia hanya mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Dan Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, yang artinya Indonesia akan selalu dipancari atau diterangi oleh cahaya matahari. Indonesia sendiri itu memiliki potensi mendapatkan radiasi matahari per harinya itu sebesar 4,8 kWh per meter persegi. Lumayan banyak, dan ini bisa menjadi salah satu potensi besar untuk Indonesia mengganti energi listrik atau sumber energi listriknya itu diganti dengan PLTS atau menggunakan energi surya. Oke, kita lanjut. Di PLTS itu ada beberapa macam atau beberapa sistem kerja. Salah satunya adalah on-grid dan off-grid. Nah, di sini mau menjelaskan dulu on-grid. On-grid itu tuh apa sih? PLTS on-grid itu artinya PLTS yang terhubung langsung dengan PLN. Jadi biasanya ini PLTS on-grid ini tuh dipasang di perkotaan-perkotaan seperti di gedung perkantoran atau mungkin bisa juga di atap-atap gedung perkantoran yang ada di kota-kota. Biasanya untuk PLTS on-grid ini tuh dia nggak disimpan di baterai dan tidak ada baterainya juga. Jadi hanya dari panel surya, kemudian dari panel surya langsung ke solar charge controller, lalu langsung ke inverter, dan dari inverter akan diubah menjadi listrik AC, kemudian akan bisa kita gunakan. Nah, sekarang apa itu sih PLTS off-grid? Nah, PLTS off-grid ini tuh PLTS yang biasanya jauh dari PLN atau jauh dari sumber jaringan listrik. Biasanya untuk off-grid ini tuh salah satu ciri yang paling bisa kita lihat adalah ada penyimpanan berupa baterai.
Nah, biasanya kalau untuk PLTS off-grid ini digunakan sebagai jaga-jaga atau kayak cadangannya itu ketika listrik sudah padam. Jadi kalau misalkan listrik PLN padam, kita bisa menggunakan dari PLTS off-grid ini untuk menerangi atau untuk menjadi sumber energi listrik. Karena di PLTS off-grid ini sumber energi mataharinya, terus ketika sudah dikonversikan menjadi energi listrik, itu disimpan di baterai. Nah, baterai inilah yang nanti akan menghidupkan listrik-listrik ketika listriknya itu padam atau ketika malam hari saat tidak ada cahaya matahari, seperti itu. Di sini merupakan ada gambar dari sistem kerja PLTS on grid. Nah, tadi kan yang sudah saya jelaskan, kalau untuk PLTS on grid itu, yang pertama, dia cahaya mataharinya itu akan masuk ke dalam panel surya atau modul PV atau bisa dibilang dengan fotovoltaik. Nah, kemudian fotovoltaik ini itu kan berbentuknya adalah arus DC, ya kan? Dari arus DC itu nanti akan masuk ke inverter. Nah, nanti di inverter ini akan diubah. Jadi fungsi inverter ini adalah mengubah arus DC yang berasal dari modul surya itu untuk mengubah menjadi AC. Nah, ketika sudah menjadi listrik dengan arus AC, itu nanti akan bisa langsung disalurkan ke rumah atau bisa dibilang kita itu sebagai beban. Ini tuh nanti bisa menerangi listrik dan lain sebagainya. Nah, biasanya di rumah itu ada yang namanya KWH bisa dibilang token listrik gitu, token listrik yang menghubungkan langsung ke sumber jaringan listrik atau sumber yang bisa dibilang kita sebagai PLN. Makanya on-grid itu ciri khasnya adalah tidak menggunakan baterai. Kemudian yang kedua ini adalah merupakan gambar dari PLTS off-grid. Sama aja seperti tadi, cara sistem kerjanya, yang berbeda hanyalah ketika sudah dimasukkan ke dalam inverter dan sudah diubah menjadi energi AC atau arus listrik AC maksudnya, itu dia akan disimpan di dalam baterai terlebih dahulu. Tidak langsung disalurkan ke rumah atau tidak langsung disalurkan ke beban. Nah, ini itu biasanya PLTS off-grid itu dibangun ketika tidak di daerah tersebut itu tidak ada yang namanya jaringan listrik atau mungkin jaringan listrik ini tuh jauh gitu dari area tersebut tuh jauh, makanya biasanya disimpan dulu di baterai agar nanti baterainya itu bisa menghidupkan listrik-listrik di rumah. Selanjutnya, kita masuk ke dalam komponen-komponen yang ada di pembangkit listrik tenaga surya. Yang paling pertama adalah fotovoltaik atau bisa dibilang panel surya. Sel surya, modul PV, itulah nama-namanya. Nah, di sini biasanya panel surya itu ada banyak jenisnya, tetapi yang umum kita ketahui itu ada dua, polikristalin dan monokristalin. Nah, yang saya tunjukkan ini merupakan modul surya atau panel surya yang jenisnya adalah monokristalin. Biasanya monokristalin itu dicirikan dengan ada titik-titik seperti ini. Di setiap sudut garisnya itu ada titik-titik putih seperti ini. Kemudian yang kedua itu yang paling umum kita ketahui adalah jenis polikristalin. Nah, kalau teman-teman tahu PLTS di ITERA, di Institut Teknologi Sumatera kita, itu dia menggunakan jenis panel suryanya adalah polikristalin. Karena biasanya polikristalin itu memang yang lebih cepat menyerap cahaya mataharinya daripada monokristalin. Dan juga di Indonesia itu lebih banyak menggunakan jenis polikristalin panel suryanya ketika membangun PLTS. Nah, perbedaan dari monokristalin tadi tuh ya yang paling dapat dilihat itu adalah di sudut-sudut ini tuh tidak ada titik-titik putih seperti tadi di kristalin. Dia hanya berbentuk garis kotak ke samping. Yang selanjutnya adalah Solar Charge Controller atau SCC. Sebenarnya bentuk SCC atau Solar Control Charger ini, charger controller ini tuh banyak sekali jenisnya ya. Tergantung dari biaya yang kita punya sama tergantung dari kebutuhan PLTS tersebut. Ini salah satu contoh yang saya ambil dari Google. Jadi fungsi dari ini tuh adalah untuk mengatur tegangan atau daya yang masuk dari panel surya tadi, terus akan masuk ke solar ini untuk bisa dibilang untuk diatur tegangannya agar stabil gitu. Selanjutnya setelah dari solar charge controller ini akan masuk ke dalam
inverter biasa. Setelah dari inverter baru nanti ke baterai. Nah, kemudian ini ada jenis solar charge controller yang berbeda. Sebenarnya sama saja fungsinya, cuman ini hanya beda jenis. Dan ini salah satu alat solar charge controller yang pernah saya gunakan pada saat praktikum di program studi teknik sistem energi khususnya. Ini adalah foto yang diambil secara langsung, dan inilah salah satu bentuk lain dari solar charge controller. Namun fungsinya dari alat tersebut sama saja. Komponen yang selanjutnya adalah inverter. Tadi inverter itu biasanya dari PLTS on grid dan off grid itu ada perbedaan. Nah, yang saya kasih tunjuk ini adalah salah satu contoh inverter yang digunakan pada PLTS sistem off grid. Sebenarnya fungsi dari inverter itu sama saja, yaitu untuk mengubah arus DC menjadi arus AC, yang sehingga nanti arus AC tersebut bisa kita gunakan menjadi sumber energi listrik. Nah, di sini sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya beda jenis dari inverternya saja, tetapi untuk fungsinya masih sama-sama untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Nah, kalau ini adalah inverter yang biasanya digunakan pada PLTS jenis on-grid. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang secara signifikan, mungkin hanya bedanya dari bentuknya saja. Bentuk inverternya, bentuk digital displaynya, tetapi sebenarnya fungsi dari inverter ini, dari kedua inverter yang tadi itu adalah sama-sama untuk mengubah arus DC menjadi arus AC. Komponen selanjutnya adalah baterai. Di dalam ini, gambar 2 ini adalah baterai yang biasanya digunakan di PLTS jenis off-grid atau menggunakan sistem off-grid. Baterai ini fungsinya adalah untuk menyimpan energi matahari atau menyimpan sumber energi listrik yang sudah dikonversikan begitu. Ketika nanti sudah malam hari atau sudah tidak lagi cahaya matahari seperti kondisi hujan, energi yang sudah disimpan di baterai inilah yang bisa menghidupkan listrik di rumah-rumah atau untuk menghidupkan peralatan-peralatan listrik lainnya. Untuk jenis baterai itu banyak sekali ya, tergantung dari merek dan biasanya tuh ada spesifikasi dari baterainya masing-masing. Namun untuk baterai apa saja yang bisa digunakan itu bebas, tergantung dengan kebutuhan dari PLTS tersebut. Karena di dalam baterai ini kan ada kapasitas baterainya berapa watt dan lain sebagainya, dan itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan dari PLTS-nya. Selanjutnya kita akan menjelaskan apa aja keuntungan dan kekurangan serta kendala dari PLTS. Keuntungan dan kelebihan dari tenaga listrik, pembangkit tenaga listrik tenaga surya ini tuh adalah yang pertama sudah pasti ramah lingkungan. Kenapa ramah lingkungan? Karena 5.000 megawatt yang dihasilkan oleh panel surya itu jika dikonversikan itu setara dengan 18.000 pohon. Sama aja kita menanam 18.000 pohon. Artinya itu bisa menjadi sesuatu yang baik bagi lingkungan sekitar, yang pasti ramah lingkungan, terus tidak ada polusi udara, terus tidak menghasilkan gas emisi rumah kaca juga, sehingga penipisan lapisan ozon itu akan berkurang. Kemudian keuntungan selanjutnya adalah PLTS itu tidak perlu maintenance atau pemeliharaan yang sulit dan biaya mahal dalam pemeliharaannya, karena pemeliharaan atau pembersihan dari PLTS itu cukup dengan menyiramkan air, kemudian dielap, dibersihkan dari debu-debu yang menempel, dan apabila itu ditanam di lapangan luas itu biasanya dibersihkan dari rumput-rumput di sekitar PLTS tersebut, sehingga maintenance atau biaya operasional itu tidak terlalu tinggi. Dari panel surya ini tuh merupakan salah satu komponen yang tidak terlalu besar, sehingga untuk pemasangannya itu sangat mudah. Bahkan di luar negeri itu sudah banyak menggunakan sumber energi listrik itu dari panel surya atau PLTS itu sudah ditaruh di atap-atap, karena pemasangannya itu cukup mudah dan tidak perlu menggunakan alat-alat berat seperti pada pembangkit listrik umumnya. Cukup kita bisa memasang pada ahlinya, memanggil yang ahli pemasangan panel surya, dan tidak perlu menggunakan alat berat dan bisa dipasang di mana saja. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari PLTS. Kekurangan dari PLTS itu yang pertama adalah
konversi energi listrik yang dihasilkan itu lebih rendah dari pembangkit-pembangkit listrik lainnya. Jadi bisa dibilang skala dari PLTS yang dihasilkan dari PLTS itu skala listriknya adalah kecil, sehingga cukup memakan apa ya cukup memakan tempat, karena jika hanya beberapa PLTS saja atau hanya terdapat beberapa panel surya, itu tidak bisa menghidupkan listrik di seluruh Indonesia. Maka dari itu, ini jadi salah satu kekurangan energi surya atau PLTS itu apabila ingin menggantikan dari PLN batubara saat ini. Karena listrik yang dihasilkan oleh panel surya itu tidak terlalu besar gitu. Kemudian kendalanya yang lain dan kekurangannya lain adalah biaya awal atau modal awal pada saat kita akan membangun PLTS itu cukup mahal, karena panel surya atau PLTS yang menghasilkan 1 megawatt itu setara dengan 20 US dollar atau sebesar, jika dirupiahkan, sebesar 26 miliar itu per 1 megawatt. Jadi kalau misalkan kita ingin membangun atau ingin membuat PLTS dengan kapasitas yang jauh lebih besar, itu artinya modal awalnya itu juga harus punya yang cukup besar dan cukup tinggi biaya awalnya. Namun untuk biaya operasionalnya rendah, cuma biaya awal inilah yang menjadi kendala di Indonesia. Kemudian penempatan PLTS itu harus benar-benar di lapangan atau di lahan yang luas, tanpa ada gangguan atau tidak ada halangan apapun di tempat tersebut. Karena PLTS ini tuh bisa dibilang limbah yang dihasilkan juga limbah apabila PLTS-nya itu sudah tidak terpakai atau sudah rusak. Limbahnya itu masih belum jelas bisa dikelola dengan baik atau tidak. Nah, ini juga menjadi salah satu kendala dan kekurangan, karena limbah yang dihasilkan itu belum bisa dikelola dengan baik. Apakah bisa didaur ulang atau bisa digunakan kembali itu tidak tahu untuk kelanjutan selanjutnya. Berikut merupakan salah satu contoh limbah dari panel surya yang sudah tidak terpakai. Ini panel surya yang sudah rusak, dia dibuang dan ditumpuk begitu saja, sehingga tidak tahu bagaimana cara mengelolanya dengan baik dan lebih lanjut. Dan ini juga merupakan salah satu kendala serta kekurangan dari pembangunan PLTS. Namun di Indonesia, walaupun PLTS masih ada beberapa kendala dan kekurangan, di Indonesia tetap menjalankan dan melakukan serta pembangunan secara terus-menerus dari pembangunan listrik pembangkit listrik tenaga surya ini. Salah satu contohnya itu kemarin baru diresmikan, yaitu PLTS terapung. Jadi PLTS-nya itu terletak di atas air atau di atas air danau seperti itu di Cirata. Jadi nama PLTS-nya adalah PLTS Cirata, dan itu sudah menghasilkan listrik dengan kapasitas 5.000 MW, dan itu menjadi PLTS terapung terbesar se-Asia gitu. Kemudian ada juga contoh PLTS-nya di ITERA. Di ITERA itu sudah menggunakan listrik PLTS sebesar 1 MW peak. Jadi listrik yang ada di ITERA itu dikombin dengan listrik yang dihasilkan dari PLTS ITERA. Jadi tidak sepenuhnya menggunakan listrik PLN, tetapi dikonvers atau dikombinasi dengan listrik yang dihasilkan oleh PLTS ITERA. Dan ada juga PLTS di Kupang, itu yang menghasilkan hingga 5 MW. Jadi sebenarnya di Indonesia saat ini juga tuh masih banyak pembangunan PLTS, baik dari PLTS atap di gedung-gedung perkantoran, atau mungkin PLTS atap di rumah, atau pembangunan PLTS berskala kecil. Maka dari itu harapan saya dan juga harapan masyarakat Indonesia semua agar kendala-kendala dan kekurangan-kekurangan yang ada di PLTS dapat bisa teratasi dan dapat ditemukan solusi terbaiknya, sehingga di 2045, 2050, dan 2060 ke atas itu Indonesia sudah menjadi negara yang menggunakan sumber energi bersih, yaitu sumber energi baru terbarukan.
dan sudah tidak ada lagi yang namanya polusi udara atau mungkin emisi gas rumah kaca itu sudah bisa dikurangi gitu. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan, apabila ada kekurangan, dan apabila saya banyak salah kata dan banyak salah dalam berbicara, saya mohon maaf karena saya juga mahasiswa yang masih semester 6 dan masih sama-sama belajar dan juga ingin tahu. Jadi semoga materi yang saya sampaikan itu dapat bisa bermanfaat bagi pendengar, teman-teman pendengar, dan juga bermanfaat bagi saya sendiri karena saya juga dapat belajar dari materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.